Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Kembali bertemu kembali dengan kami dalam pembelajaran secara online di SMP Negeri 2 Watu Kumpul. Selamat pagi anak-anak. Kami berharap sekali kalian sudah melaksanakan kegiatan pagi seperti sarapan, mandi, dan lain-lainnya. Anak-anak semua, hari ini kita masih belajar secara online dan perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran saat ini di semua sekolah Kabupaten Pemalang memang menggunakan sistem secara daring. Ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Oleh sebab itu kami memohon kepada anak-anak semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga imunitas tubuh, berolahraga, cuci tangan dengan sabun, dan kalian harus bisa berolahraga dengan baik. Baik anak-anak semua, kemarin kita sudah berkenalan mengenai materi kelas 9 yang akan kami sampaikan kepada anak-anak semua. Untuk hari ini kita masuki materi yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Tentunya anak-anak tidak usah canggung dengan materi di kelas 9 ini, karena memang materi sistem reproduksi pada manusia itu ada di semester 1 di kelas 9 ini. Harapannya kalian bisa mengetahui apa yang telah kami sampaikan, sehingga anak-anak bisa lebih memahami apa sistem reproduksi pada manusia. Anak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, tentunya kita akan sedikit mengupas kembali materi kemarin, yaitu mengenai sel. Kalian kemarin sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya mengenai apa itu sel. Ya, sel itu adalah unit struktural dan fungsional yang terkecil dari suatu makhluk hidup. Jadi di dalam setiap tubuh makhluk hidup itu terdapat sel. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung jumlah sel yang ada di tubuh kita. Sebelum kita memasuki sistem reproduksi mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, kita mempelajari terlebih dahulu yaitu mengenai pembelahan sel. Pada pembelahan sel, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Yaitu untuk mengetahui perbedaan antara pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Tujuan pembelahan itu apa? Ya, sel itu melakukan pembelahan itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ada 3 alasan penting mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, kemudian perbaikan, dan untuk reproduksi. Untuk pertumbuhan, contohnya ketika ada tumbuhan, itu mulai ditanam dari biji, kemudian semakin hari semakin membesar, itu tandanya tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan. Kemudian ada perbaikan. Perbaikan di sini contohnya ketika kalian terluka, kulit kalian mungkin akan mengeluarkan darah, kemudian lama-kelamaan kulit kalian akan tertutup kembali. Itu tandanya sel mengalami perbaikan. Kemudian reproduksi, yaitu setiap makhluk hidup pasti melakukan proses reproduksi. Jadi disitulah peran dari sel. Sel menurut teori itu semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Ada 2 macam pembelahan sel. Yang pertama yaitu mitosis. Mitosis sendiri adalah reproduksi atau pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak, di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur.
masing-masing mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Sedangkan meiosis adalah reproduksi atau pembelahan sel atau biasa disebut dengan pembelahan reduksi yang menghasilkan 4 sel anak di mana dalam prosesnya terjadi pengurangan reduksi jumlah kromosom. Kromosom terjadi pengurangan atau reduksi pembelahan sel meiosis berlangsung mulai 2 tahap, yaitu interfase dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Mitosis itu sendiri itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Kita bahas yang pertama yaitu mitosis. Tujuan mitosis itu apa? Tujuan mitosis yaitu pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri atau bereproduksi. Contohnya amuba. Jadi kalau kalian ingin melihat amuba, silahkan pakai jerami, kemudian dikasih air, didiamkan selama 1 minggu, kemudian teteskan air tersebut ke dalam gelas kaca ya, kaca kecil, kemudian ditaruh di bawah mikroskop, maka akan terlihat yang namanya amuba. Nah, amuba ini cara reproduksinya yaitu dengan cara membelah diri. Pada hewan bersel banyak untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan seperti kita manusia, hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup yang bersel banyak ya. Jadi pembelahan sel di sini berfungsi untuk memperbanyak sel dan terjadilah yang namanya pertumbuhan. Mitosis itu terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik, vegetatif, maupun jaringan germinatif atau generatif. Pada tahapannya, tahap pertama yaitu kromat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian yang kedua hasilnya yaitu 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya, yaitu diploid. Ini gambar dari pembelahan sel mitosis. Jadi ada fase profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Pada proses yang pertama yaitu profase, benang-benang kromatin makin menjadi pendek sehingga menjadi tebal ini. Kamu lihat di sini ada penebalan. Tiap kromosom lalu membelah dan memanjang dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Membran inti mulai menghilang, sentriol bentuk seperti bintang dalam sitoplasma juga membelah. Kemudian yang kedua yaitu metafase ini. Tahap metafase ini terdiri dari kromosom-kromosom, kemudian melakukan diri di bidang ekuatorial atau tengah dari sel ini. Jadi kromosom ini mulai berada di bidang ekuator. Kemudian ada anafase. Anafase ini adalah proses setelah metafase di mana kedua buah kromatid ini, ya, memisahkan diri dari dan ditarik benang gelondong yang dibentuk di tiap kutub ya, sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini, kromatid-kromatid berlaku sebagai kromosom baru. Selanjutnya, fase selanjutnya yaitu telofase. Ini adalah fase yang terakhir, di mana di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa. Benang-benang gelondong lenyap dan membran inti terbentuk lagi. Kemudian plasma sel terbagi menjadi 2 bagian ini, menjadi 2 bagian. Ini dinamakan dengan sitokinesis. Nah, kamu bisa melihat di sini bahwa semula sel yang jumlahnya 1 buah ini telah membelah menjadi 2 bagian. Ini akhirnya menjadi 2 sel. Ini. Selanjutnya masuk ke meiosis. Meiosis ini pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin gamet. Meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Sebenarnya meiosis itu hampir sama dengan mitosis, hanya di sini prosesnya meiosis terjadi 2 kali. Sehingga nanti akhirnya meiosis itu akan menjadi menghasilkan 4 sel anakan. Pada proses meiosis,
terjadi lewat dua rangkaian tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Hasilnya yaitu 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya. Kalau tadi mitosis itu hasilnya 2 sel anakan dan memiliki sifat sama dengan kromosom sel induknya. Jadi ini proses dari meiosis. Proses yang pertama yaitu meiosis 1 sama seperti mitosis, yaitu ada metafase 1, anafase 1, kemudian ada telofase 1, kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2, yaitu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dan akhirnya proses meiosis ini nanti menghasilkan 4 sel anakan. Dari penjelasan di atas, kalian bisa melihat perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama yaitu dari jumlah sel anakannya. Yang pertama tujuannya mitosis untuk reproduksi aseksual, pertumbuhan dan reparasi sel, juga untuk perkembangbiakan organisme eukariotik atau uniseluler. Kemudian kalau meiosis ini bertujuan untuk membutuhkan rekombinan dan proses reproduksi seksual, juga untuk mengurangi jumlah kromosom. Ini jadi ada banyak sekali perbedaan dan antara mitosis dan meiosis, bisa kalian nanti pelajari di rumah. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi pada manusia. Yang akan kita pelajari di sini adalah alat reproduksi dulu. Kami perkenalkan alat reproduksi manusia pada laki-laki dan perempuan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ini adalah yang pertama, kita masuk ke sistem reproduksi pada pria. Anak-anak semua, tentu kalian yang laki-laki sudah familiar sekali dengan alat reproduksi laki-laki. Jadi mungkin ini bukan barang yang asing bagi kalian. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa inilah penampakan dari depan alat reproduksi laki-laki, di mana ada bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada penis, kemudian ada testis ini, kemudian ada kantong skrotum, kemudian ada kantung kemih atau kandung kencing ya, kemudian ada saluran sperma, kemudian ada kelenjar seminalis ya. Kemudian di sini juga ada saluran kencing yang dinamakan dengan uretra. Kalau testis diperbesar, ini jadinya seperti ini ya. Jadi testis ini sebagai tempat reproduksinya atau diproduksinya sel sperma. Ini testis ya. Jadi testis itu ada dua ya. Letaknya di kantong skrotum. Kemudian testis ini bagian-bagiannya memiliki yang nama bagian yang pertama itu epididymis. Kemudian ada salurannya ini. Kemudian ada kelenjar seminalis. Nah, yang dihasilkan oleh testis itu adalah sel sperma. Ini adalah sel sperma, ya. Sel sperma bentuknya seperti kecebong, ada kepalanya, kemudian ada ekornya. Kemudian kita masuk bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Yang lebih jelas ini ada vas deferens, ya, kemudian ada uretra, kemudian ada penis, kemudian ada epididymis ini, kemudian ada testis, ya.
Fungsinya yang pertama testis itu untuk menghasilkan sel sperma. Jadi manusia itu bisa menghasilkan sel sperma atau sekali mengeluarkan sel sperma itu hampir mencapai 200 juta sel sperma. Kemudian epididymis ini adalah tempat pematangan sel sperma. Kemudian ada vas deferens, ini sebagai saluran sperma dari testis. Kemudian uretra, ini saluran sperma dan urin. Ini menghubungkan kantong kemih ke alam semesta ya. Jadi kalian jangan sampai keliru antara uretra dengan ureter. Ureter itu penghubung antara ginjal dengan kantong kemih, sedangkan uretra itu adalah penghubung antara kantong kemih ke alam semesta ya. Kemudian penis, penis ini untuk memasukkan sel sperma ke alat reproduksi wanita. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu alat reproduksi pada wanita. Ini alat reproduksi pada wanita, penampakan dari depannya seperti ini. Kita langsung masuk saja ke bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu ovarium. Ya bentuknya seperti kepala kerbau ya, kalau dilihat dari depan. Kemudian ini ada saluran. Saluran ini disebut dengan saluran oviduct atau tuba falopi. Kemudian ada uterus atau rahim. Kemudian ada vagina. Masing-masing bagian dari alat reproduksi wanita tersebut itu memiliki fungsi. Yang pertama ovarium, ini menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian oviduct atau tuba falopi, ini sebagai tempat pembuahan atau fertilisasi. Dan sebagai tempat atau saluran untuk sel telur dari ovarium sampai ke uterus. Jadi ketika sel telur itu melakukan perjalanan dari ovarium menuju ke uterus, itu melalui sebuah saluran yang dinamakan dengan oviduct atau tuba falopi. Kemudian uterus atau rahim, ini tempat pertumbuhan embrio. Uterus ini juga sebagai tempat menempelnya sel telur. Jadi ketika sel telur sudah dilepaskan dari ovarium, maka sel telur itu akan berjalan melalui oviduct, kemudian dia akan menempel di rahim atau uterus. Mungkin itu dulu dari kami untuk hari ini. Jadi anak-anak semua, anak kalian bisa melihat tadi yang pertama mitosis dan meiosis, yang kedua adalah sistem reproduksi pada manusia yang terdiri dari organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Untuk itu silahkan yang perlu kalian ketahui bersama, nanti silahkan ada tugas dari saya, nanti boleh dikerjakan dengan cara kalian googling di internet mengenai materi hari ini. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami kondisi pembelajaran pada saat ini, sehingga kalian bisa belajar di rumah dengan baik, dengan fasilitas yang kalian miliki, dan buku yang kalian miliki. Silakan kalian bisa googling di internet, atau meminjam buku kakak kelas kalian, sehingga kalian bisa belajar di rumah dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.